Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan semuanya? Sudah Bu. Bagus. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Iya Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Iya Bu. Cika. Hadir. Puji. Hadir Bu. Mayang. Alpa Bu, tidak hadir. Nggak ada kabar. Iya Bu. Lah, minggu kemarin juga nggak ada kabar. Nggak tahu Bu. Baik, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, Ibu akan menampilkan PPT terlebih dahulu ya. Ya Bu. Setelah Ibu menampilkan PPT tadi, ada yang tahu manajemen itu apa? Nggak tahu Bu. Ya Bu. Ya, Puji silahkan. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terima Ya, kasih. bagus. Ada lagi yang tahu apa itu manajemen? Tidak Bu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita tentang manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen. Ada yang tahu fungsi-fungsi manajemen itu terbagi berapa? 3. Ya, silakan Cika. Hmm. Baiklah Cika, sebenarnya fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga executing, yang keempat controlling. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah sebuah rangkaian proses pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dalam penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas, pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Dan fungsi yang keempat adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan ini sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak baik. Selanjutnya, unsur manajemen. Unsur manajemen menurut Hardington Emerson dibagi atas 5 macam. Yang pertama, manusia. Di antara sumber daya yang produktif, manusia dianggap paling penting. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung pada diri manusia. Yang kedua, uang. Uang ini diperlukan dalam menjalankan usaha organisasi. Dan yang ketiga, bahan. Bahan diperlukan dalam penciptaan produk. Yang keempat, mesin. Produksi modern memerlukan penggunaan mesin lebih efisien dan ekonomis. Dan yang kelima, metode. Metode sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen ini terbagi atas yang pertama, manajemen produksi, yang kedua, manajemen pemasaran, yang ketiga, manajemen keuangan, yang keempat, manajemen personalia, dan yang terakhir atau yang kelima, manajemen administrasi.
Manajemen produksi ini adalah rangkaian kegiatan terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output. Sedangkan yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini sebagai proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Dan yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan sebagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat, manajemen personalia. Manajemen personalia ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja yang bisa disebut dengan PHK. Dengan sumber daya manusia ini mencapai sasaran perseorangan. Selanjutnya, manajemen yang terakhir yaitu manajemen administrasi. Manajemen administrasi ini memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Baiklah, materi yang terakhir yaitu penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. Kepanjangan OSIS adalah organisasi siswa intra sekolah, merupakan satu-satunya wadah kegiatan siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. OSIS ini mempunyai beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat siswa dalam satu wadah yang bebas dari pengaruh negatif. Yang kedua, mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa sehingga timbul kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Yang ketiga, tempat dan sarana berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. OSIS ini juga memiliki sejumlah perangkat, yaitu Dewan Pembinaan, Perwakilan Kelas, dan Pengurus OSIS. Contoh OSIS berencana melakukan kegiatan penghijauan sekitar sekolah. Dalam perencanaan tersebut, beberapa pertanyaan mendasar harus dijawab. Contohnya latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta praksis pelaksanaan kegiatan. Itulah penjelasan dari Ibu. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah mengerti, Bu. Tidak ada pertanyaan. Baiklah, pembelajaran pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas latihan yang halaman 232 sampai 234. Soalnya dibikin, Bu. Tidak usah dibikin, langsung jawaban aja ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Sekian pembelajaran kita pagi ini. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Siap, Bu. Ya, Bu. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.